Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika saya on cam. Mohon maaf sebelumnya jika saya off cam karena terkendala sinyal. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yaitu Internet of Things, di mana kami mengobservasi monitoring kualitas udara. Next. Dan di sini saya Intan Dewianti sebagai moderator dan rekan saya yaitu ada Gania Irel Zamzamni, Rara Fira Nurila, Ahmad Fikri Alfifari, Aisyah dan Aisyah Lupiana. Next. Nah, untuk slide yang pertama akan saya sampaikan di mana untuk tujuan observasi di sini yaitu ada mengidentifikasi fungsionalitas alat monitoring kualitas udara, kemudian mengidentifikasi cara kerja alat tersebut, lalu memeriksa keamanan data dan mengevaluasi ketersediaan dan pemeliharaan. Next. Dan di sini kami menggunakan metode observasi. Yang pertama ada penentuan variabel yang diamati. Jadi variabel yang diamati mencakup penggunaan sensor untuk mendeteksi polusi udara berupa nitrogen dioksida atau NO2, lalu karbon mendeteksi populasi udara berupa nitrogen dioksida, NO2, karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, dan partikel materi berukuran 10 mikrometer atau PM10, keamanan data pada database yang digunakan, serta pemilihan waktu dan tempat observasi. Observasi dilakukan selama narasumber memiliki waktu luangnya untuk memahami bagaimana IoT yang digunakan dalam situasi nyata. Tempat observasi yang dipilih adalah gedung jurusan fisika. Kemudian ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan lapangan untuk melihat alatnya dengan Kak Sasmita dan wawancara secara daring menggunakan Gimit dengan Kak Ridwan. Next. Kemudian untuk waktu observasi ini kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pada waktu pukul 17.32 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tempatnya di Gedung Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Universitas Lampung, alamat Jalan Profesor Dr. Irsumantri Bojonegoro, nomor 1 Gedung Meneng. Kemudian untuk narasumbernya yaitu Kak Muhammad Ridwan dan Sasmita Ningrum. Next. Nah, selanjutnya untuk hasil observasi ini ada beberapa. Yang pertama ada fungsionalitas. Yang pertama ada alat monitoring kualitas udara berfungsi dengan baik dan responsif. Dan yang kedua, kemampuan dalam mendeteksi kualitas udara dengan sensor sangat akurat nitrogen dioksida atau NO2, karbon monoksida atau CO2, karbon dioksida atau CO2, dan partikel materi berukuran 10 mikrometer atau PM10. Selanjutnya ada efisiensi. Yang pertama ada output yang menunjukkan kadar polusi udara yang terjadi sangat akurat. Dan output diagram pada halaman web berupa diagram grafik sangat mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Untuk keamanan data, menggunakan Sculk injection pada database yang kami rancang, sekiranya ada injeksi dari luar dapat menahannya, sehingga tidak ada yang bocor datanya. Dan yang terakhir ada masalah teknis, di mana halaman web yang terintegrasi dengan alat monitoring kualitas udara sudah melebihi masa hosting gratisnya. Jadi perlu menggunakan hosting lain agar bisa digunakan halaman webnya.
Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Pada Aisyah dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai materi analisis data. Yang pertama yaitu di sini ada monitoring kadar kualitas udara di sekitar. Pada observasi yang telah kami lakukan pada alat monitoring kualitas udara ini, alat tersebut dapat mengecek kualitas udara yang terjadi di sekitar, yaitu berupa gas-gas seperti nitrogen dioksida, NO2, karbon monoksida, CO, karbon dioksida, CO2, dan partikel materi berukuran 10 mikrometer atau PM10. Nah, terus untuk yang kedua yaitu kecepatan pengecekan kadar kualitas udara. Nah, untuk ini kecepatan pengecekan kadar kualitas udara berlangsung sekitar 20 detik untuk melihat kadar kualitas udara yang terjadi di sekitar pengecekan alat tersebut. Nah, terus untuk yang ketiga yaitu ada integrasi data. Nah, untuk integrasi data ini, sistem monitoring kualitas udaranya terintegrasi datanya dengan baik dengan pengembangannya. Nah, hal ini memberikan manfaat bagi pengembang untuk monitoring kualitas udara secara real time. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, terus untuk yang keempat yaitu di sini ada kemudahan dan kenyamanan masyarakat. Untuk hal ini, dengan hubungannya dengan internet, tentunya memudahkan masyarakat dalam mengetahui polusi udara pada lingkungan tersebut dan memudahkan pemangku kebijakan membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan kualitas udara yang terjadi. Nah, terus untuk keamanan datanya sendiri, yaitu menggunakan sekali injection, yaitu pada database yang dirancang ini sekiranya pada injeksi dari luar dapat menahannya sehingga tidak akan terjadinya yaitu kebocoran data. Terus untuk poin selanjutnya yaitu yang keenam di sini ada potensi perbaikan. Nah, untuk potensi perbaikan ini analisis data juga mengungkapkan potensi perbaikan seperti peningkatan keamanan data pengguna melalui enskripsi yang lebih kuat serta perlunya menggunakan hosting website yang memiliki jangka waktu yang lama, agar halaman websitenya selalu aktif dan bisa digunakan kapan saja. Nah, ini yang poin paling penting yaitu pada penerapan IoT-nya. Nah, monitoring kualitas udara ini telah dibuat hingga mampu dijangkau oleh siapapun dan kapanpun dengan berbasis internet, di mana masyarakat ini dapat melihat hasil monitoring dengan melihat diagram grafik kualitas udara yang terjadi pada saat itu. Lanjut slide berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah. Untuk slide selanjutnya yaitu Rara. Pada Rara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu diskusi dalam kelompok. Dalam diskusi ini, kami melakukannya setelah melakukan observasi dan juga kunjungan pada AGPA mengenai alat monitor udara, dan kami melakukan diskusi terkait dengan sistem IoT yang ada pada alat monitoring tersebut. Selanjutnya, diskusi kami membahas mengenai pengenalan IoT dalam sistem sensor udara. Yang kedua adalah memanfaatkan pemanfaatan IoT dalam bidang kesehatan dan juga lingkungan. Yang keempat ada tantangan dan potensi perbaikan. Kelima ada kesimpulan dan juga ada rekomendasi. Next. Baik, di sini terdapat flowchart tentang bagaimana alat monitoring udara tersebut bekerja. Di sini terdapat start, di mana saat start akan membuka aplikasi, lalu aplikasi akan menghubungkan perangkat dengan database MySQL, lalu akan mengambil nilai dari sensor alat yang telah diintegritaskan, lalu
terdapat pertanyaan apakah kualitas udara baik. Jika iya, maka ia akan menampilkan nilai kualitas udara, tetapi jika tidak, ia akan menyalakan lampu indikator berwarna merah. Next. Mungkin selanjutnya bisa saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rara. Untuk slide selanjutnya yaitu Nia. Pada Nia dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi saya akan menyimpulkan kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Berdasarkan hasil observasi terhadap mesin pendeteksi kualitas udara yang berada pada FMIPA, dapat disimpulkan bahwa teknologi mengenai kualitas udara ini sangat diperlukan pada keadaan udara yang mulai banyak tercemar saat ini. Alat ini membantu kita memantau kualitas udara di sekitar kita, sehingga kita dapat meminimalisir akibat dari udara yang memburuk. Mesin ini sangat membantu menjaga kesehatan dari tercemarnya udara di sekeliling kita, dan juga peningkatan terhadap kesehatan pola hidup kita. Dan ini untuk dokumentasi kelompok kami, ini pada pertemuan minggu pertama, dan ini pertemuan minggu pertama yang tengah, dan yang kedua, yang paling kanan ini pertemuan untuk minggu kedua, dan yang terakhir di bagian paling kiri ini adalah pertemuan terakhir saat mengambil dokumentasi alat tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Nia. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil observasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.